setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Sampai hari itu terjadi, kami tetap mau memuji-muji Tuhan, kami tetap mau menyembah Tuhan. Karena kami tahu dekat dengan Tuhan itu yang menjadi kekuatan kami. Tuhanlah yang memampukan kami, Tuhanlah yang menopang kehidupan kami. Sekalipun ada badai yang harus kami lalui, sekalipun ada pergumulan yang harus kami lewati, sekalipun ada begitu banyak orang yang berusaha menjatuhkan hidup kami, sekalipun sampai saat ini masih ada sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, tapi hari ini kami mau tetap putuskan untuk selalu menyembah Yesus. Karena dari Yesus Tuhanlah kami mendapatkan kekuatan, karena dari Yesus Tuhanlah kami mendapatkan pengharapan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu begitu besar atas kami. Kami mengucap syukur sebab kuasa-Mu tidak pernah terbatas atas hidup kami. Karena itu pagi hari ini kami kembali datang dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Allah, meninggikan nama-Mu melalui pujian penyembahan kami kepada-Mu. Kiranya berbau harum menjadi kesenangan bagi-Mu ya Tuhan, dan saat yang indah bagi setiap kami kembali untuk merenungkan firman-Mu. Karena kami percaya langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Firman-Mu yang membersihkan hidup kami, firman-Mu yang menuntun kami ke dalam terang-Mu yang ajaib, sehingga kami tidak lagi tinggal dalam kegelapan, melainkan tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Bapa, kami umat-Mu di rumah kami masing-masing, kami bersekutu, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan bagi mereka yang memerlukannya, sehingga hari ini menjadi hari di mana kami berjumpa dengan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami buka hati untuk firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi buat setiap umat Tuhan yang sudah bergabung, baik melalui platform Facebook, melalui platform Instagram, dan juga Zoom. Saya mengucap syukur buat setiap kehadiran setiap umat Tuhan, karena kerinduan kita melalui ibadah doa pagi yang setiap hari Senin sampai dengan Jumat kita adakan, akan banyak jiwa-jiwa dipulihkan, akan banyak umat Tuhan datang berbalik kepada Tuhan. Karena saya percaya melalui sosial media kita harus penuhi dengan ibadah-ibadah, kita harus penuhi hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, sehingga akhirnya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Selalu bahasa saya, kita menyediakan wadah untuk umat Tuhan lainnya turut bergabung dalam ibadah doa pagi. Kenapa kita berdoa pagi hari? Karena kita tahu kita harus menjalani sepanjang hari ini yang kita gak pernah tahu apakah kita kuat atau tidak. Kita gak pernah tahu akan ada masalah atau tidak. Tapi ketika kita mulai dengan doa, mulai dengan pujian penyembahan, kita percaya kuasa Tuhan menopang, menyertai, menguatkan, membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Dan hari ini akan menjadi hari berkat, hari mujizat, hari di mana Tuhan Yesus melawat setiap kita. Haleluya. Saya mengucapkan selamat bergabung buat setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah doa pagi ini. Ini adalah sebuah komunitas di mana kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya di dalam komunitas doa pagi ini saya juga membawa setiap umat Tuhan agar tertanam dalam firman Tuhan. Itu sebabnya setiap hari saya juga membagikan renungan singkat, ya kan, baik di pokoknya semua platform media sosial saya sudah, baik Zoom, baik YouTube, baik Instagram maupun Facebook.
agar setiap umat Tuhan, bahkan orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, ada di akun-akun media sosial kita, bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hal itu juga bisa saudara lakukan, karena kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Maka ayo pakai sosial mediamu sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan dan membawa jiwa. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam serial khotbah hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan, dan berulang-ulang saya sampaikan bahwa hamba Tuhan bukan hanya berbicara tentang seorang pendeta, bukan hanya berbicara tentang seorang yang lulusan teologi, tapi setiap kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, sebagai Allah dalam kehidupan kita, dia adalah hamba Tuhan, dia adalah hamba Allah, dia adalah hamba Kristus, hamba kebenaran. Kenapa? Karena dulu hidup kita tinggal dalam dosa, tapi kita diselamatkan oleh karya salib. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal ibadah kita. Karena Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Kita diselamatkannya. Kita dipindahkan ke dalam kerajaannya yang kekal. Kita dipindahkan dari gelap ke dalam terangnya yang ajaib. Kita dipindahkan dari hamba dosa menjadi hamba Kristus, hambanya Allah. Itu sebabnya saudara dan saya adalah hamba Allah, hamba-hamba Allah yang sedang berkumpul di pagi hari ini di media sosial kita, di rumah kita masing-masing, dan kita sedang bersekutu dengan Allah. Karena itu sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang yang hidupnya sudah ditebus, maka kita harus memuliakan Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, inilah yang saya bagikan dari hari Senin sampai dengan beberapa hari ke depan, sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa hidup sebagai seorang hamba Allah. Nah, kalau kita dikatakan hamba Allah, kita hamba Kristus, orang yang sudah ditebus. Maka kemarin saya sudah belajar, kita sudah pelajari sama-sama dua hal ya kan, dari Senin, Selasa, sekarang hari Rabu. Yang pertama, di hari Senin saya sudah bagikan, kita harus memiliki etika. Seorang hamba Tuhan harus memiliki etika. Etika seorang hamba Tuhan, di mana etika itu berkaitan dengan hubungan bersama dengan Allah, Sang Tuhan yang menyelamatkan kita. Harus ada relationship. Dan bukan hanya etika kita berhubungan dengan Allah kita, pencipta, bahkan Tuhan kita hamba, tapi etika hubungan sesama hamba, etika hubungan sesama manusia harus terjalin. Ada etikanya, saudara dikasih dalam Tuhan. Bahkan etika menyediakan waktu yang terbaik, etika menghadapi setiap pergumulan. Itu yang kemarin hari Senin sudah saya bagikan buat setiap kita. Dan saudara yang ketinggalan, yang sudah tidak sempat menyaksikan, tidak sempat bergabung pada hari Senin ataupun kemarin hari Selasa, saya sudah bagikan di akun YouTube channel saya, Glenn Latuherus, sehingga saudara bisa kembali belajar di sana, bisa kembali diperlengkapi, ya kan? Karena kita sebagai seorang hamba Tuhan, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, harus memiliki standar, iya kan? Karena Yesus menetapkan standar, kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Amin. Nah, yang kedua, kemarin kita sudah belajar juga, jadilah seorang hamba Tuhan yang sadar diri dan tahu diri. Apa maksud sadar diri dan tahu diri? Sadar diri dan tahu diri bahwa saya udah ditebus, saya sudah diselamatkan, saya nggak boleh hidup mengeluh, saya nggak boleh hidup bersungut-sungut, saya harus jadi berkat. Nah, hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita masuk dalam bahasan yang ketiga dalam serial khotbah hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Yang ketiga saya pelajari, karena kita adalah hamba Tuhan, pribadi yang sudah diselamatkan, pribadi yang sudah ditebus, yang sudah dimenangkan hidup, yang sudah dibenarkan, maka hiduplah selalu dalam sukacita dan bergembiralah. Bahasa sederhananya begini, bersukacitalah dan bergembiralah. Tapi saya masih punya masalah, pendeta. Tapi saya masih punya pergumulan. Tapi suami saya belum pulang, pendeta. Tapi istri saya masih memberontak. Tapi anak-anak saya masih jauh dari Tuhan. Masa saya harus bersukacita dan bergembira? Saudara kasih dalam Tuhan, dasar sukacita kita, dasar kegembiraan kita bukan keadaan. Dasar sukacita kita dan dasar kegembiraan kita bukan karena keadaan, tapi karena kita dipercayakan untuk menjadi hamba Kristus. Kita dipercayakan, bayangkan siapa kita, bisa menjadi representatifnya Tuhan Yesus di muka bumi, kerajaan sorga di muka bumi. Nah, kita lihat ayatnya,
Dalam Ulangan 28 ayat 47 sampai dengan ayat 48. Ulangan 28 ayat 47 dan 48. Coba saudara lihat. Ini firman Tuhan sampaikan begini saudara ya. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka ini lihat dampaknya kalau kita menjadi hamba-hamba Kristus, tidak mau bersukacita, tidak mau bergembira hati, tapi hidup dalam persungutan, hidup dalam pengeluhan. Dampaknya apa? Ayat 48. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkan. Wow, mengerikan. Tuhan udah kasih kita kasih karunia. Tuhan udah kasih kita pengharapan dalam hidup bersama-sama dengan Dia, sehingga akhirnya kita ditebus, kita diselamatkan, kita menjadi pribadi yang dipercayakan untuk dekat dengannya, hamba-hambanya, hamba-hamba Kristus, hamba-hamba Yesus. Tapi kita tidak bergembira, kita hanya mengeluh, kita hanya bersungut-sungut. Betul, kita masih punya masalah, tapi jangan sampai masalah pergumulan kita itu menjadi dasar untuk kita tidak bersyukur, kita tidak bergembira dalam kita mengiring Tuhan. Dari awal Yesus sudah bilang, barang siapa mau mengikut aku, barang siapa mau menjadi muridku, barang siapa mau menjadi hambaku, ia harus apa? Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Yesus nggak menjanjikan hal-hal yang baik kalau engkau ikut Dia, tapi Dia menjanjikan apapun yang terjadi, Dia menyertai hidup. Makanya kita jangan gagal fokus, saudara. Iya kan? Kenapa ada banyak orang pergi meninggalkan Yesus? Karena berpikir, oh ikut Yesus enak, masalah nggak ada. Oh ikut Yesus enak, akan dipromosikan. Oh ikut Yesus enak, diberkati. Sehingga ketika tidak mengalami hal itu, kecewa, pergi tinggalkan Yesus, pilih yang lain, pindah ke lain hati. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita memutuskan untuk menjadi hamba Kristus, kita memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus, maka bergembiralah, bersukacitalah. Karena kalau sampai kita tidak bergembira, kalau sampai kita tidak bersukacita, dampaknya apa? Tuhan akan memberikan engkau kepada musuh, sehingga engkau tidak lagi menjadi hambanya, engkau menjadi hamba musuh. Mengerikan, saudara. Padahal firman Tuhan bilang begini, engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Kalau kita mau jujur, hidup kita dipelihara kok. Oh tapi sampai saat ini saya masih hutang pendeta. Oh tapi sampai saat ini saya masih sakit penyakit, masih ada. Sampai saat ini masih ada pergumulan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hidup itu harus ada tantangan. Iya kan? Hidup itu harus ada tantangan. Kenapa? Kalau nggak ada tantangan, kita akan mati, terlena dengan kenikmatan. Kita akan jauh dari Tuhan dan tidak lagi mengalami masalah. Karena itu pastikan, kalau kita dipercayakan untuk mengiring Tuhan, kita dipercayakan untuk ikut Tuhan, maka putuskan apapun yang terjadi, Tuhan Yesus, aku mau bersukacita, aku mau bergembira hati. Itu sebuah keputusan. Sukacita dan gembira hati adalah sebuah keputusan yang kita ambil tatkala kita menghadapi apapun dalam hidup ini. Makanya Daud punya kepegangan hidup yang dahsyat. Daud bilang begini, tertindas itu baik bagiku. Bayangin, orang masih apa yang mau tertindas sih, saudara? Tapi Daud bilang tertindas itu baik bagiku, sehingga aku belajar segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Bahkan Ayub bilang sama istrinya,
Masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, tidak mau menerima yang buruk? Dari perkataan-perkataan ini kita belajar bahwa ada kalanya dalam mengikut Tuhan kita dibentuk, kita dimurnikan, kita dididik untuk tetap setia sekalipun kita menghadapi masalah. Karena itu pastikan hari ini, memutuskan hari ini untuk tetap bersuka cita, untuk tetap bergembira karena kita sudah diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, tapi karena kasih karunia Allah. Coba lihat lagi saudara ya, begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan sebagai kita, sebagai hambanya dipercayakan kepada kita. Yesaya 57 ayat 17, 54 ayat 17. Yesaya 54 ayat 17. Lihat firman Tuhan ini. Setiap senjata yang ditempa, oh haleluya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau, siapa engkau? Kita lihat selanjutnya. Tidak akan berhasil. Lihat ya siapa engkau ya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Lihat siapa tadi engkau. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Ini yang menjadi bagian saudara dan saya ketika kita mengiring Tuhan. Ada keadilan Tuhan, ada favornya Tuhan, ada perkenanannya Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang menopang. Bukan berarti engkau gak bisa difitnah, bukan berarti engkau gak bisa menghadapi tantangan, bukan berarti engkau tidak diperhadapkan dengan satu keadaan yang sulit. No, itu pasti dan mungkin sekali untuk kita hadapi. Tapi apapun yang kita hadapi, firman Tuhan bilang setiap senjata yang ditempa melawan engkau tidak akan berhasil. Bahkan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, engkau akan buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, kebenaran. Kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikian firman Tuhan. Bukan manusia yang ngomong, Tuhan langsung yang ngomong. Ini yang menjadi bagian dari hamba-hambanya. Dalam perlindungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam kuasanya Tuhan, kita datang, kita ada dalam hidup kita, disertainya kita. Itulah dasarnya kenapa kita harus bergembira. Itulah dasarnya kenapa kita harus bersuka cita. Sekalipun ada orang yang merancangkan yang jahat kepadamu, bergembira. Kenapa? Karena Tuhan membela. Jangan lihat masalahnya. Kalau kita lihat masalahnya, kita akan mengeluh. Kalau kita hanya lihat masalah, kita akan bersungut-sungut. Kalau kita lihat suami gak pulang-pulang, kita akan stres, saudara. Kita lihat sakit penyakit yang gak kunjung sembuh, kita akan stres. Tapi kita lihat apapun yang saya hadapi, Tuhan, aku tahu Engkau ada menolong saya. Apapun yang saya hadapi, saya tahu Tuhan ada membela perkara-perkara saya. Itulah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang kita terima dari Tuhan. Haleluya. Selama engkau hanya melihat masalahmu, selama engkau hanya melihat pergumulanmu, engkau tidak akan pernah mengalami bahagia. Engkau tidak akan pernah mengalami sukacita. Kenapa? Karena fokusnya kita hanya kepada masalah, pergumulan, dan semakin tenggelam, semakin tenggelam. Tapi kalau kita belajar melihat apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya tatkala saya menghadapi masalah, maka bersukacitalah saya, bergembiralah saya, karena saya tahu saya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Haleluya. Ulangan 32 ayat 9 dan ayat 10. Ini saya mau bagikan dulu apa yang menjadi milik kepunyaan. Ini saya mau bagikan apa yang menjadi perbuatan tangan Tuhan kepada hamba-hambanya, supaya kita mengerti. Jangan fokus kita hanya masalah terus. Betul, kita masih punya masalah, Bu. Masih belum pulang laki kita, gitu kan. Masih belum pulih istri kita, Pak. Tapi kita percaya ada pembelaan, ada anugerah,
ada kasih setia Tuhan. Tadi ingat ya, saya mau ayat-ayat ini saudara bisa catat di rumah, nanti saudara baca lagi supaya dapat rema ya. Yesaya 54 ayat 17 tadi. Dan sekarang Ulangan 32 ayat 9 dan 10. Ulangan 32 ayat 9 dan 10. Haleluya. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di satu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Lihat, dikelilinginya dia, diawasinya dia, dijaganya dia sebagai biji matanya. Haleluya. Saudara dan saya ketika ditebus, ketika diambil dari padang gurun saudara, ketika diambil dari lumpur dosa, tidak dibiarkan begitu saja. Walaupun ada pengajaran yang berkata bahwa setelah Yesus menyelamatkan kita, dia biarkan kita begitu saja. No. Kita diselamatkan, kita dimerdekakan dari dosa, kita diambil dari lumpur kegelapan. Kita ditempatkan dalam kerajaan yang terang, dan di situ dia pelihara kita. Lihat Alkitab katakan apa? Dikelilinginya kita, diawasinya dan dijaganya seperti biji mata. Ini saudara dan saya nih. Tuhan giniin kita nih, saudara. Setelah dikelilingi, nggak cuma dikelilingi saja, tapi diawasi. Haleluya. Dilihatnya kita, dipantaunya terus. Bahkan setelah dikelilingi, diawasi dan dijaganya. Istilah kira-kira kita di tengah nih saudara. Dia kelilingi kita, dia tutup begini saudara. Bayangin seperti itulah perlindungan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya bangga jadi hamba Tuhan. Ketik di kolom chat, saya bangga jadi hamba Tuhan. Kurang apa? Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga, Tuhan awasi kita sedemikian rupa sudah dikasih dalam Tuhan, sampai akhirnya membuat kita terkagum-kagum. Wow. Ini yang menjadi dasar sukacita kita. Ini yang menjadi dasar kesenangan kita. Ini yang menjadi dasar kegembiraan kita, bahwa Yesus menjaga saya, Yesus melingkupi saya, Yesus mengawasi saya. Haleluya. Jangan takut. Jangan takut. Itu baru 2 saudara. Ini baru 2. Ini baru 2. Masih banyak lagi. Saya bagikan sedikit lagi ya. Dari Yesaya 54 ayat 17, Ulangan 32 ayat 9 dan 10. Sekarang Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Ini menjadi dasar hati kita untuk tidak takut, tidak ragu menghadapi badai hidup apapun. Karena janjinya pasti dia genapi. Yesaya 49 ayat 15 dan ayat 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungan? Bisa nggak kira-kira seorang ibu kandung melupakan anaknya? Zaman sekarang ada yang menggugurkan aja banyak. Tapi apa firman Tuhan dikatakan? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Haleluya. Sekalipun ada seorang ibu yang melupakan bayi dari kandungannya, melupakan anak kandungnya sendiri, Tuhan bilang, Tuhan kasih jaminan buat saudara dan saya, aku tidak akan melupakan engkau. Kalau ada seorang ibu, aku tidak akan melupakan engkau. Kalau ada seorang ibu meninggalkan, melupakan anak kandungnya, aku tidak akan melupakan engkau. Makanya Daud berkata, sekalipun ayah dan ibuku pergi meninggalkan aku, melupakan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Bahkan ayat selanjutnya di ayat 16. Lihat,
Aku telah melukiskan engkau. Oh haleluya. Di telapak tangan. Di telapak tangan Tuhan itu terlukis saudara dan saya. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ada perlindungan Tuhan. Tuhan menjaga ya, sama seperti Ulangan 32 ayat 9 10 tadi kan. Dikelilinginya kita, diawasinya kita, dijaganya kita seperti biji matanya. Sebegitu proteknya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ini bagian hamba Tuhan. Orang yang hidupnya sudah ditebus, orang yang hidupnya sudah ada dalam tangan Tuhan. Makanya Tuhan marah sekali ketika kita sudah dalam perlindungan, kita dijaga, kita nggak dilupakan, kita diukir telapak tangan kita dijaga seperti biji matanya. Tiba-tiba kita nggak mau bergembira, tiba-tiba kita bersungut-sungut, kita mengeluh, kita komplain, kita kecewa. Gimana nggak kecewa Tuhan mendengar perlakuan kita? Maka Tuhan bilang, udah aku serahkan aja nih kepada musuh aja lah. Karena kau nggak mau bergembira, sekalipun kau berlimpah segala sesuatunya. Bayangkan saudara, sebegitu rupanya Tuhan jaga kita, Tuhan sertai kita, Tuhan tolong kita, Tuhan bela kita, Tuhan pelihara kita dengan cara-caranya yang ajaib. Ya, jadi hari ini lihat dalam Yesaya tadi 49 ayat 15 dan 16, sekalipun ada seorang wanita, seorang perempuan melupakan bayinya, dan Tuhan bilang begini, aku gak akan pernah melupakan engkau sampai masa putih rambutmu. Tuhan bilang, manusia boleh ada perubahan, tetapi aku tetaplah dia, kata Tuhan. Sampai masa putih rambutmu, aku tetap dia. Aku mau menggendong kamu terus. Jadi dari awal kita lahir sampai pada kita masa tua, Tuhan jaga, Tuhan yang menjamin hidup kita. Inilah yang menjadi jaminan bagi hamba-hamba Tuhan, orang yang hidupnya sudah diselamatkan, orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan Yesus. Yesaya 43 ayat 1 sampai 2. Ini ayat terakhir. Masih banyak, saya hanya ambil sebagian saja supaya kita mengerti bahwa kita tuh dibuat istimewa sama Tuhan. Istimewa bukan berarti lu gak ngadepin masalah, bos. Istimewa di hadapan Tuhan bukan berarti lu gak bisa difitnah, no. Istimewa di hadapan Tuhan bukan berarti lu gak bisa mengalami sakit penyakit. Tapi apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, pergumulan apapun yang membuat kita seperti tertekan, tapi kita disertai, kita ditolong, kita dibela, kita diawasi, kita dijaga, kita diproteksi, kita diberkati. Itu yang mesti kita pegang. Makanya fokus kita jangan ke masalahnya, fokus kita kepada kasih karunia Tuhan. Sehingga tidak ada pengeluhan, tapi kegembiraan dan sukacita yang kita terima. Haleluya. Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Yesaya 43 ayat 1 dan 2 bilang begini, saudara. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya gak boleh takut. Amin. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Lihat, kita sudah ditebus, kita hamba-hambanya. Aku sudah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kita kepunyaan Tuhan, saudara. Tulis lagi di kolom chat, saya kepunyaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya kepunyaan Tuhan Yesus. Kalau kita kepunyaan Tuhan Yesus, siapa yang berani korek kita? Kalau kita kepunyaan Tuhan Yesus, Tuhan gak akan pernah mengizinkan kita melalui masalah melebihi kekuatan kita. Kalau kita kepunyaan Tuhan Yesus, maka dijaganya kita, dipagarinya kita. Kita kepunyaan Tuhan. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Air seringkali bicara tentang masalah. Air seringkali bicara tentang pergumulan.
Aku akan menyertai engkau. Sekalipun kau harus melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Engkau tidak akan terbawa oleh masalahmu, karena aku menyertai engkau. Tapi engkau harus melalui masalahmu. Bahkan Tuhan bilang, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Air, sungai, ataupun api seringkali bicara tentang hal yang harus kita lalui, masalah yang harus kita hadapi, tantangan yang harus kita jalani. Tapi Tuhan memberikan jaminan, aku menyertai engkau. Sehingga ketika engkau melalui air, engkau tidak akan dihanyutkan. Engkau melalui api, engkau tidak akan dibiarkan terbakar. Sebab engkau, saudara dan saya, adalah kepunyaannya Tuhan. Dijaganya kita, dipagarinya kita, dilindunginya kita. Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya bangga. Sebab saya bukan orang biasa-biasa. Kita bukan orang biasa-biasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah tebus kita. Kita bukan lagi milik dunia, hidup kita milik Tuhan. Kalau hidup kita milik Tuhan, betul engkau punya masalah, Bu. Engkau masih punya masalah, Pak. Adik-adik muda, engkau masih punya masalah, engkau masih punya pergumulan. Tapi dengar baik, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan masalah itu melebihi kekuatan. Tuhan memberikan jalan keluar dalam hidup. Dan itu sebuah kepastian. Itu sebuah kepastian untuk kita menatap bukan kepada masalah kita, tapi kepada kasih karunia Tuhan. Sekarang yang memutuskan adalah saudara dan saya. Saya, kita sudah ditebus, sudah diselamatkan, sudah menjadi milik kepunyaan Kristus, dan dipanggil sebagai hamba-hambaku. Apakah kita masih mau melihat pergumulan kita, masalah kita? Betul, itu ada di hadapan kita dan gak bisa kita tolak. Tapi biarlah hati kita selalu melekat kepada Tuhan dengan janji-janji yang tadi kita baca, yang tadi kita renungkan, sehingga kita gak gampang goncang, gak gampang goyah. Hari-hari ini setan sedang membawa setiap umat Tuhan untuk digoncang oleh masalah, digoncang oleh badai. Tapi kalau kita sadar, saya adalah milik kepunyaan Tuhan, saya sudah ditebus, saya dijaga seperti biji matanya. Setan mau memakai cara apapun menggoncang iman kita, kita akan tetap berkata, Tuhan, aku ini kepunyaanmu. Jadilah apa yang kau pandang baik dalam hidup. Kita dijaganya, kita diproteksi. Saya pelajari ada beberapa hal kenapa kita harus bersukacita dan bergembira dalam mengiring Yesus. Yang pertama, karena tidak ada masalah, tidak ada pergumulan hidup, bahkan tidak ada penderitaan yang terlalu sulit untuk Tuhan Yesus selesaikan dalam hidup kita. Kalau kita udah menyerah, kita udah gak tahu apa yang harus kita buat, kita cukup angkat tangan kok. Kita cukup berserah, Tuhan, aku gak tahu lagi harus buat apa, tapi aku percaya aku milikmu. Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Allahku, jadilah apa yang kau pandang baik. Ketika engkau tidak tahu lagi harus berbuat apa, angkat tanganmu sama Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara. Jadi yang pertama, kenapa kita harus sebagai hamba-hamba Allah, sebagai hamba-hamba Kristus, sebagai hamba-hamba kebenaran, kita harus bergembira, kita harus bersukacita. Karena yang pertama, tidak ada masalah, pergumulan, bahkan penderitaan yang terlalu sulit untuk Tuhan Yesus selesaikan. Tidak ada. Dia Tuhan. Ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka kita tahu Dia berdaulat atas hidup kita. Yang kedua, kenapa kita harus bersukacita dan bergembira dalam mengiring Yesus? Karena dasar sukacita dan kegembiraan kita bukan kepada keadaan, tapi kepada kasih karunia Tuhan. Maka Rasul Paulus jelas katakan, dia hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya. Melihat itu ketika dia melihat, yang dia lihat adalah masalah. Sama, kalau kita membuka mata kita, yang kita lihat adalah pergumulan, kita belum sembuh, ekonomi kita masih bergoncang, yang kita lihat suami kita belum pulang, yang kita lihat anak-anak kita masih jauh dari Tuhan, yang kita lihat begitu banyak masalah
Itu yang kita lihat secara mata jasmani. Tapi Alkitab mengajarkan agar kita beriman, agar kita percaya. Bukan karena hidup melihat, tapi karena hidup percaya. Percaya akan apa? Tadi yang sudah dibagikan, janji-janji Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita hidup pegang janji Tuhan. Jadi yang pertama, karena tidak ada masalah, tidak ada pergumulan hidup, maka tidak ada penderitaan yang terlalu sulit untuk Tuhan selesaikan. Yang kedua, kenapa kita harus bersukacita dan bergembira dalam mengiring Yesus? Karena dasar sukacita dan kegembiraan kita bukan keadaan, namun karena firman-Nya, karena kasih-Nya, karena penyertaan-Nya ada atas hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus bersukacita dan bergembira dalam mengiring Tuhan Yesus? Karena ada jaminan. Apa jaminannya? Penyertaan. Apa jaminannya? Pertolongan. Apa jaminannya? Pembelaan. Apa jaminannya? Kasih karunia, kasih setia Tuhan. Itu menopang hidup saudara dan saya. Semua jaminan-jaminan ini tidak menghilangkan masalahmu, tapi semua jaminan-jaminan ini memampukan saudara dan saya untuk menghadapi masalah ini. Sekali lagi saya katakan, apa yang Tuhan jaminkan buat kehidupan kita, apa yang Dia sediakan buat hidup kita, tidak menghilangkan masalahmu, tapi memampukan hidup kita untuk menghadapi setiap masalah, memampukan hidup kita menghadapi setiap pergumulan. Jangan pernah doa untuk Tuhan angkat masalah saya, tapi hadapi, kan Tuhan pasti kasih kekuatan. Itulah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Karena itu hari ini saya ajak setiap kita dalam serial khotbah hidup sebagai seorang hamba Tuhan, miliki hati yang selalu bergembira, miliki hati yang selalu bersukacita dalam kita mengiring Tuhan. Sekalipun kita sangkal diri, sekalipun kita pikul salib, sekalipun ada hal-hal yang membuat kita sedih, sekalipun ada hal-hal yang membuat kita luka, tapi tetaplah bergembira, tetaplah bersukacita, karena jaminannya engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur. Engkau mengingatkan kami bahwa kami bukanlah manusia biasa-biasa di hadapan Tuhan. Kami adalah hamba-hamba Tuhan yang diberikan jaminan bahwa tidak ada satu senjata pun yang ditempa yang bisa berhasil dalam hidup kami. Bahkan ada pembelaan Tuhan, ada keadilan Tuhan yang Tuhan nyatakan, dan itu yang menjadi bagian kami, hamba-hambamu. Bahkan hari ini kami diingatkan, Engkau menjaga kami, Engkau mengelilingi kami, Engkau melihat kami sebagai biji mata. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan sekalipun ada seorang ibu yang meninggalkan anaknya, Tuhan memberikan jaminan tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan sampai masa putih rambut kami, sampai kami tua, Tuhan Yesus tetap sama dalam kasih setiamu, dalam anugerahmu. Kami terima kebaikan Tuhan, sebab kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Bapa, hamba berdoa, kalau ada di antara umatmu, umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk hamba layani setiap hari, dalam ibadah doa pagi, mungkin hari-hari ini sedang tergoncang, hamba berdoa ya Bapa, Roh Kudus ingatkan mereka selalu bahwa mereka adalah hamba-hambamu yang menerima pengharapan, yang menerima kasih karunia, kasih setia dan kebaikan Allah dalam kehidupan masing-masing mereka. Itu sebabnya hamba berdoa, biar firman termaterai dalam hati kami ya Bapa, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan. Keadaan boleh terjadi, apapun boleh terjadi, tapi kami tahu firman Tuhan yang pasti akan tergenapi, bahwa kami tetap menjadi milik kepunyaan Tuhan. Melalui badai, melalui air, melalui api, kami tidak akan dibiarkan sendiri, sebab kasih karunia Allah menopang kami, menguatkan dan meneguhkan hidup kami. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan satu persatu yang hari-hari ini engkau sedang tergoncang, engkau sedang mengalami badai, dan engkau hampir-hampir lenyap, hampir-hampir terhilang, hampir-hampir kecewa kepada Tuhan. Aku berdoa hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bukan suatu kebetulan engkau mendengarkan firman Tuhan ini.
Tuhan hendak berbicara kepadamu secara pribadi. Dan Tuhan mengingatkan bahwa Dia mengasihimu. Engkau adalah biji matanya. Engkau tidak akan dibiarkan terhanyut dalam masalahmu, tapi Dia menyertai hidupmu. Jika itu juga menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada Bapa. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Hari ini mereka datang kepadamu dengan setiap pergumulan dan masalah mereka. Kami tahu hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, biar firman yang pagi hari ini kami dengar tetap tinggal di hati kami. Kami beriman, kami percaya bahwa apapun yang kami hadapi hari-hari ini tidak akan melunturkan kasih Kristus dalam hidup kami, yang menyertai, yang menolong, yang membela, yang memagari, membentengi, yang akan memberkati kehidupan kami. Hamba berdoa buat mereka ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus beri kekuatan. Roh Kudus tuntun, Roh Kudus arahkan dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya pagi hari hamba juga berdoa buat setiap pergumulan mereka masing-masing. Mereka membawanya di dalam altar kudus Tuhan, karena mereka percaya hari ini Tuhan sudah bicara sesuatu bagi mereka, memberikan mereka jalan keluar, memberikan mereka jaminan untuk tetap terus mengiring Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan yang tetap bergembira dan tetap bersuka cita apapun yang mereka hadapi. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka, Allah pulihkan. Kami percaya kalaupun ada badai yang harus mereka lalui, mereka tidak akan dihanyutkan oleh badai, karena kasih karunia Tuhan menopang mereka. Sehingga suami-suami kembali dipulihkan, istri-istri kembali dipulihkan dalam nama Yesus, rumah tangga kembali dipulihkan. Terpujilah Tuhan yang memulihkan setiap keberadaan kami. Bahkan hamba berdoa juga buat mereka yang sakit hari-hari ini. Di dalam nama Yesus, kami terima firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, segala campur tangan kuasa kegelapan, aku menghardiknya atas tubuh orang-orang percaya ini. Dalam nama Yesus, keluar dari tubuh mereka sekarang, keluar dalam nama Yesus. Mereka terima kuasa, mereka terima kesembuhan, mereka terima mujizat. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa hari-hari ini buat pekerjaan, usaha, bahkan mata pencarian bisnis mereka yang mungkin saat-saat ini sedang tergoncang. Tuhan, hamba berdoa, kami percaya satu hal, bahwa ketika kami tahu Tuhan yang memelihara hidup kami, maka ada saja cara-cara Tuhan memberkati hidup anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan satu pintu tertutup, maka Tuhan pasti mengizinkan ada satu pintu lainnya yang pasti dibukakan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku ucapkan berkat. Usaha, pekerjaan, mata pencarian dari anak Tuhan diberkati di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada hutang-hutang piutang, pinjaman-pinjaman yang harus mereka lunaskan, di dalam nama Yesus terbuka jalan-jalan ajaib dari Tuhan buat hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami berdoa buat setiap orang-orang muda yang hari-hari sedang mencari pasangan hidup. Hamba berdoa, jika itu adalah dari dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Aku berdoa dalam nama Yesus buat setiap umat Tuhan, mereka yang mendoakan untuk mendapatkan pasangan hidup dalam nama Yesus. Tuhan yang menganugerahkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan Allah, pertemukan dengan mereka, bahkan mengasihi mereka dengan kasih yang abadi, kasih yang cinta akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba ucapkan berkat buat orang-orang muda. Tuhan jaga, Tuhan pagari studi mereka, diberkati Tuhan. Bahkan masa muda mereka adalah masa muda yang dahsyat, yang diurapi Tuhan, masa muda yang memegang janji Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa kalau ada yang mencari pekerjaan hari-hari ini, Tuhan Yesus buka jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh melihat campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka mendapatkan pekerjaan dengan cara-cara Allah yang ajaib, karena Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Hamba juga berdoa buat mereka rumah tangga yang hari-hari terus berdoa untuk mendapatkan keturunan. Bapa, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat pasangan suami istri yang sudah diberkati oleh Tuhan dan merindukan keturunan yang daripada-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati buah kandungan mereka.
Tuhan memberkati kesehatan reproduksi suami istri yang ada. Dalam nama Yesus dibukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka, untuk mereka menerima berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat jiwa-jiwa yang terus kami bawa, yang belum mengenal Tuhan, dan kami rindu mereka juga mengalami kuasa Tuhan. Kami berdoa, mungkin mereka adalah suami kami, istri kami, anak kami, mertua, menantu kami, cucu kami, orang tua kami, teman-teman kami ya Tuhan. Kami mau sebutkan nama-nama ini di altar kudus Tuhan. Kami doa di dalam nama Yesus, biar nama-nama yang pagi hari ini kami bawa di altar kudus Tuhan, kami berdoa buat mereka. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Mereka dijamah Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan, mereka menerima kasih karunia Tuhan. Bahkan kami berdoa hari ini buat bangsa kami. Oh Tuhan, memberkati Indonesia. Indonesia dijaga, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia ditolong Tuhan. Bahkan kami berdoa dalam Indonesia menghadapi masa-masa pandemik ini, Tuhan mampukan pemimpin-pemimpin kami untuk diberikan hikmat, marifat, bahkan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Bapak Presiden, Wakil Presiden kami doakan diberkati Tuhan, dijaga, dipagari oleh Tuhan, diberi hikmat. Bahkan para menteri yang ada, Kapolri, Panglima TNI, Ketua BNPB, Ketua BNPT, kami doa dalam nama Yesus. Bahkan pemerintahan yang ada di daerah yang ada, Tuhan memberkati para gubernur, para bupati, para wali kota dalam nama Yesus. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil, Tuhan tolong dalam menangani masa-masa COVID pandemik ini. Bahkan kalau kami berdoa, kalau ada orang-orang yang melemparkan kutuk atas bangsa ini dengan mengatakan akan ada gelombang ketiga pandemi COVID, hari ini kami patahkan kutuk itu dalam nama Yesus. Kami tolak tidak terjadi, dan kami katakan, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Pandemi COVID akan berlalu di dalam nama Yesus. Terjadi kuasa Tuhan, belas kasihan Allah ada atas bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati setiap mereka yang berdiri di garda terdepan, para dokter, para suster, para relawan, para perawat-perawat rumah sakit, TNI, Polri. Allah berkati agar mereka dijaga, disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat setiap pergumulan kami yang kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan Tuhan mendengar, dan apa yang Tuhan buat akan jauh lebih dahsyat, jauh lebih indah dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan di dalam nama Yesus. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah engkau adalah biji mata Tuhan. Ingatlah engkau dijaga, engkau disertai, engkau ditolong, engkau dibela Tuhan. Melangkahlah dalam iman. Jangan hidup melihat masalah, hiduplah melihat kasih karunia Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan yang pagi hari bergabung dalam ibadah doa pagi, di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan menopang mereka. Setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi, mereka selesaikan dalam campur tangan Tuhan yang ajaib. Bahkan mereka melihat kasih karunia demi kasih karunia Tuhan berlaku atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Kita hamba-hamba Tuhan, kita orang-orang yang diurapi Tuhan, kita orang yang dijaga, disertai Tuhan. Karena itu pastikan bergembiralah, bersukacitalah dalam kita mengiring Tuhan. Jangan lupa kita ketemu lagi kembali besok pagi dalam ibadah doa pagi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Jangan lupa bagikan ibadah doa pagi ini sehingga banyak umat Tuhan dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.